Yuk. Udah di Udah nih tuh, udah tuh. Dokter. Oh. Ayo mulai ayo. Kaniki tadi di dalam gimana Kaniki? Di dalam baik-baik aja, banyak ngobrolnya, ya. Ya santai lah. Kebanyakan ngobrolnya sih di dalam. Berapa pertanyaan Kak? Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Jadi itu aja deh. Apa yang mau ditanya? Artinya sangat disesalin nggak sih, artinya kita niat bantu menolong tapi ternyata harus malah berurusan yang seperti ini gitu? Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Jadi dokter. Silakan kalau Anda mau tanya. Semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada Dokter, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan. Mau nanya apa? Saksi sebagai laporan dari siapa dan atas kasus? Tanya penyidik laporan dari siapa. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir. Kita buktikan, ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah, tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan seperti itu. Ini selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masih kan? Tidak, beda-beda. Jadi yang di BAP dulu tuh saya, kedua saya sudah selesai, Dr. Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Jadi ada yang mau ditanya, ini ada Doktif mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal-hal terkait dengan Review itu silakan. mungkin bisa dijelasin Doktif Oke, awal dikit aja ya, mulanya. Iya. Jadi tadi Doktif menyampaikan bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap, itu aja. Tadi bawa barang bukti juga. Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu semua berdasarkan data. Itu aja. Kalau Kaniki sendiri tadi menyampaikan apa mungkin Kak? Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau dari Dokter Oki? Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai penerima satu. Bolak-balik aja pertanyaan muter, sama aja sebetulnya. Lagi bosan kan nungguin cuman begini apa ini doang. yang mau ditanya? Mungkin selanjutnya Ada masih ada yang Ya kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan. Jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi itu biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, ini sekitar 28, Doktif juga ada Sekitar 32, ini lawyernya juga di belakang, ini semuanya ini adalah tim dalam persoalan itu. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain gitu, ada pesan nggak sih untuk yang melaporkan ini gitu? Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin malu. Gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan di shock nggak sih dengan laporan ini gitu? Biasa aja, nggak shock lah biasa. Ngapain dia sok?
dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa Nggak, deket sih? nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket, tapi maunya nge-review. Kalau laporannya katanya laporan pemerasan deh dari pihak kami. Siapa yang Dari pihak diperas? asisten gitu. Siapa? Pelapor langsung Dia diperas. ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporan. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi Ngomong. gini, Ya kalau kata dokter ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tengah waktu 1 tahun, dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu, setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi peramai selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana ada unsur seperti itu? Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi kan Niki kecewa nggak sudah meminjamkan uang tapi dia nanti begitu. Menjamin uang. Maksudnya dengan adanya yang endorse kayak gini kecewa nggak sih Kak kalau ujung-ujungnya malah digigit balik gitu istilahnya? Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Kak berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada kelanjutan yang melaporkan ke Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik kan nih kasus nih. Ya, biarkan aja dulu. ya biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview ya. Tetap. Karena Doktif adalah Satu. sekali lagi. Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Teh ya. Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif dengan kata-kata, oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif tuh baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini. Itu yang akan menang. Dan Doktif demi all tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif yang nggak takut, selama Doktif benar, kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu. Ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana apakah mungkin akan mundur untuk mereview. Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat lawyer Doktif bicara. Silakan Bang bicara. Terkait dengan hak mereview ya. Udah. Ya, lanjut. Ya, oke, terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi. Berulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, itu masyarakat, pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam
tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang. Iya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Ya, oke? Ya, Oke. sudah. Kami terkait yang